Yo guys, balik lagi di channel kesayangan kita. Kali ini kita bakal bahas film action gangster yang brutal dan penuh pengkhianatan, Furiosa Again. Ceritanya tentang seorang gangster botak yang ambisinya gede banget sampai tega ngabisin sahabatnya sendiri demi kekuasaan. Gimana kisah lengkapnya? Tonton sampai habis video ini biar gak ketinggalan alur ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, buat kamu yang belum subscribe, silahkan dukung terus channel cerita singkat ini dengan menekan tombol subscribe-nya guys. Kalau sudah, tanpa banyak bacot lagi, siapin mata, telinga, dan cemilan kalian. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan kita diajak flashback ke masa lalu. Di masa lalu ini, kita lihat dekatnya hubungan si botak Golden sama bosnya, Kazu. Mereka udah kayak abang ade. Lagi ugal-ugalan di jalan tol, gak sengaja ketemu mobil geng musuh. Tanpa pikir panjang, langsung mereka palang itu mobil, bikin macet, dan terjadilah pertarungan brutal. Ściągaj to! Malamnya, geng Furiosa pesta pora ngerayain kemenangan mereka sebagai geng terkuat di kota. Di sini, Golden pamerin tato barunya sebagai bukti cintanya ke geng. Dia juga nunjukin ambisi gedenya yang pengen bawa Furiosa buat naklukin seluruh Polandia. Kelihatan banget loyalnya kan? Tapi, dari momen itulah semua jadi hancur. Furiosa, mamy tradycję! Kita langsung loncat ke sebuah peristiwa besar di mana Kazu tiba-tiba diserang sama sekelompok orang bertopeng. Dan pemimpin penyerangan itu gak lain dan gak bukan adalah Golden, si pengkhianat. Awalnya dia kayak ragu-ragu gitu, tapi karena udah terlanjur basah, ya udah dia sikat juga bosnya sendiri. Uciekaj! Golden, kurwa, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie się śmiechu? Jelas tindakan ini ngehantui dia banget. Golden langsung kena trauma berat. Makan gak enak, tidur gak nyenyak, boker pun kepikiran. Hidupnya gak tenang sama sekali. Selalu kebayang momen-momen bareng Kazu yang udah dianggap kayak kakaknya sendiri. Bayang-bayang rasa bersalah ini makin parah pas hari pemakaman Kazu. Semua anggota Furiosa ngumpul. Tiba-tiba musuh bebuyutan mereka, si Kashyap, datang buat ngasih penghormatan terakhir. Jelas anak-anak Furiosa langsung panas, soalnya semua orang nuduh Kashyap yang bunuh Kazu, meskipun belum ada bukti. Kashyap sempat bilang kalau bukan dia pelakunya, tapi suasana udah keburu ricuh. I nie mam mu tego! Widzę ludzi z ekip z całej Polski! Prawdziwa! Nie wyciągaj broni! Nie puszczaj! Gdzie poszli? Już! Na pogrzebie jesteśmy! Na parking idzie. Kurwa, do góry, do góry! Di tengah kekacauan itu, Golden dan adiknya Kazu yang bernama David ngeliat Kashyap dibawa pergi. Mereka berdua langsung ngejar. Pas di pom bensin, mereka udah siap mau ngabisin Kashyap. Kurwa, jadź!
Na środku. Do tyłu, do tyłu! Stać, policja! Tapi tiba-tiba Zika datang misahin. Dia minta mereka serahin kasus ini ke polisi dan jangan main hakim sendiri. Tapi ya, namanya polisi, penyelidikan jalan di tempat. Ja pierdolę, spierdalaj! Że od ratowania ludzi. Spierdalaj! Zika sama atasannya, Thomas, pusing 7 keliling. Mereka akhirnya mutusin buat grebek markas anak buah Kasyup. W momencie zabójstwa są jakieś spiski, ustalamy co to jest. Semua disikat. Nie, tam mi będziesz potrzebny. Na razie. W tym miejscu. Branie od prokuratora na ten kwadrat? Obersturmbannführer, kanap... Kaszuby czy Nie, Kaszuba. Sayangnya, pas diinterogasi, semua anak buah Kasyup punya alibi kuat. Nggak ada satupun yang ngaku ada di TKP. Ini bikin si Thomas darah tinggi sampai ubannya nambah. Saking emosinya, dia hajar aja itu para jamet satu-satu. Kasyup sendiri pas ditangkap ngakunya lagi di gereja pas kejadian, lengkap sama buktinya. Polisi jadi nggak bisa nahan dia lama-lama. Ja wtedy tak tym śmigiełkiem sobie kręcę. Kogoś takiego w ekipie? Di sisi lain, Golden dan David punya rencana sendiri. Mereka ngintimidasi pemimpin kartel garam Cina, ini sebutan buat narkoba ya, bernama Polanski. Tujuannya buat ngambil alih bisnisnya, biar dapat duit dan kekuatan buat balas dendam ke Kasyup. Karena David terlalu cemen, akhirnya Golden yang turun tangan ngehabisin Polanski. Biar nggak ada jejak, mayatnya dibakar pakai cairan kimia. Setelah Polanski tewas, geng Furioza berhasil nguasain pelabuhan, pusat bisnisnya si Polanski. Mereka juga mulai gangguin bisnisnya Kasyup biar bisa monopoli semuanya. Maja. Co tam? Namierzyłem telefon. Mają stary gangus, kurwa, wiozą go na śmierć, to poda wiadomość tak, że niech opisał jaki numer. Sementara itu, Jika yang nyelidikin kasus kematian Polanski, nemuin rekaman CCTV yang nunjukin David beli cairan kimia buat ngebakar mayat. Tapi anehnya, Jika malah ngapus bukti itu. Mungkin karena David ini mantan pacarnya dulu, jadi dia masih mau ngelindungin. Cinta lama belum kelar nih kayaknya. Balik lagi ke Golden. Duitnya udah banyak dari bisnis haram, bisa beli mobil mewah, beli apartemen. Tapi tetap aja, rasa bersalahnya nggak hilang-hilang. Akhirnya dia cari pelarian ke klub malam. Di sanalah dia ketemu sama seorang guru tari cantik bernama Siti. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Besoknya Golden langsung nyamperin Siti ke tempat kerjanya. Gak pakai basa-basi, dia langsung ngelamar Siti. Trzęsie wami, a teraz jest burz, dycha do góry, do... Cześć. Cześć. Szeroko, nie... Nie mogę, bo zaraz wyjeżdżam. No to się nie zapiszesz. Będziesz moją dziewczyną? Może być ci żoną. Nie, zabierz. Niedługo wrócę. Walaupun ditolak, Golden tetap pede dan cabut gitu aja. Anjay, preman-preman gini. Malamnya, geng Furiosa ngumpul buat nyusun rencana balas dendam ke Kasyup. Mereka kerjasama sama pengkhianat dari gengnya Kasyup bernama Zeta. Ale robimy tak, jak powiedział Golden. Jedziemy w żadnych mandatów, płacimy tylko gotówką. Wymieniacie sobie hajs. Ktoś jest spisany za wika z kurwa. Jak my mamy tam jechać samochodami, jak to jest wysp? Tutaj dawaj, właśnie. Weź nie rób obciachu, to będziesz tak łaził w tym, po Dublinie? Specjalnie. O kurde, co jest? Co nie? Przejmujemy Dublin. Łapy czy... Za rogu się do mnie.
Berkat bantuan Zeta, mereka berhasil nyerbu markas musuh, ngambil semua duit dan barang haramnya Kasub. Di situ, Golden juga nantang Kasub buat tawuran gede-gedean di Irlandia, buat rebutan wilayah kekuasaan. Pulbek Chimneys. Jak mi wyślesz? No chodź. Masz mój telefon? Singkat cerita, hari tawuran pun tiba. Kedua geng udah ngumpul di Dublin, Irlandia. Ini bukan lagi soal rivalitas supporter bola, tapi perang bisnis narkoba. Mereka siapin senjata masing-masing dan perang brutal pun pecah. Wiecie co robicie? To zawsze więcej niż waszych. Chodź tu! Di tengah tawuran, Kasub berhasil ngelukain Golden. Tapi gak lama kemudian, polisi datang ngepung mereka. Uniknya, bukannya kabur, sisa-sisa anggota Furiosa dan gengnya Kasub malah bersatu buat ngelawan polisi Irlandia. Setelah berhasil kabur, Golden pulang ke rumah ibunya. Ibunya yang lihat berita di TV jadi kecewa banget karena anaknya makin gak karuan. Trauma Golden kambuh lagi setelah dia ketemu sama keluarga almarhum Kazu. Dia jadi gak bisa tidur, olahraga juga gak mempan. Jalan satu-satunya ya diinfus obat penenang. No i nikt to też nie robi. Co mam? Bitwę na ulicach Dublina. Podejrzewa się, że były to przez polską policję. Setelah badannya seger lagi, dia langsung kencan sama Siti seharian, sampai akhirnya anu-anu. Dan untuk pertama kalinya, Golden bisa tidur nyenyak karena ada yang nemenin. Dziewczynki, chodźcie. Ja? Rozgrzewka, proszę. Tym liściem spadającego z drzewa? Możesz zapisać się na O, a co wolałabyś sztuczne? Nie, Ze sobą. Jeszcze nie jestem zazdrosny. nie, nie. Na pewno nie? Na pewno. Miejsce wybrałaś? Powiesz mi, o co biega z tym liściem? Ludzie tu? Ja pił. Nikogo tu nie ma, jesteś tylko ty. Kurwa, być liściem? Możesz być liściem, jak chcesz. Wyrzucasz z siebie problem. Nie ma nic poza tobą. Ej, plecak. Przy tobie oddycham, zapominam, że musi mi to przejść. I mówiłem ci to już, to po ciebie więcej chcę. Mijamy co. Tapi paginya, apes, David ditangkap polisi atas tuduhan pembunuhan Polanski, dan yang nangkep dipimpin langsung sama Zika, si mantan. Padahal hari itu, Golden sama David udah janjian mau nyerang Kasub. Gagal total rencananya. Karena udah nggak tahan, Golden yang cuma ditemenin 2 orang, nekat nyerang Kasub yang lagi di dekat gereja. Aksi tembak-tembakan pun terjadi.
Ej, jedź kurwa. Kurwa, jeszcze nie! Na dół! Ziemia! Cofaj! Jedź! Wracaj, Olo, kurwa, dostał! Olo! Kurwa! Pierdalamy! Zabrakło odwagi na Golden kena luka di leher, tapi berhasil kabur. Miałeś czekać, kurwa, na mnie! Ja oddaję pierś, a ty myślami, kurwa, byłeś chuj wie gdzie! Di sisi lain, Situ yang akhirnya nolak lamaran Golden bikin dia makin kalut. Kasup yang juga luka-luka ditekan sama partner bisnisnya di Irlandia. Dia butuh barang cepat. Akhirnya, dalam kondisi terdesak, Kasup memuin Golden. 2 weeks, okej? Daj to! Pić dusy, kurwa! Wszystko! Tapi sebelum ngomongin bisnis, mereka berdua gelut dulu buat ngelepasin unek-unek. Setelah puas baku hantam, mereka malah bikin kesepakatan buat kerjasama naklukin Irlandia. Nah, disinilah keserakahan Golden mulai kelihatan. Dia lupa sama tujuan awalnya buat balas dendam Kasup. Dia cuma mikirin duit. Anggota Furiosa yang lain protes, tapi Golden gak peduli. Ambisinya cuma satu, jadi sultan. Bisnis dua botak ini pun sukses besar. Golden makin kaya, bisa beli rumah buat Siti, bahkan ngebeliin gedung tempat Siti ngajar. Guys, since we've met, Sheen, Golden. There's a ploy. I can sell it. Kurwa! Kurwa, got money together, cocaine! A ty, jak chcesz, metrów przez te wydmy jest morze. Pewien? Jesteś beznadziejny. Mereka jadi tambah bucin, kemana-mana berdua. Tapi polisi nggak tinggal diam, Driska dan Thomas nyamperin mereka dan ngasih surat wajib lapor 2 kali seminggu. Bukannya takut, dua botak ini malah bikin konten dari wajib lapor mereka. Datang ke kantor polisi pakai cara-cara yang di luar Nurul, sampai viral di internet. Bisnis mereka makin gede. Dzień dobry! Ale nie ma tyle kasy przy sobie. Co ty, ale... Uważaj na podwozie! Kewali, no. Kurwa, i to nie wiadomo. To jest. Co? Barany, kurwa, to jest pośmiewisko, kurwa, z wymiaru sprawiedliwości. Sampai akhirnya mereka berurusan sama kartel narkoba penguasa Irlandia yang dipimpin kakek-kakek sangar bernama Ira. Bukannya takut, Golden malah ngelihat ini sebagai peluang. Dia nawarin buat beli barang dari Ira buat dijual lagi dengan harga lebih mahal. Kasup awalnya nolak, tapi setelah nyobain garamnya Ira yang ternyata lebih mantap, dia pun setuju. Golden mati-matian ngumpulin duit sampai jual semua mobil mewahnya. Tapi di saat yang sama, polisi nyita gedung milik Siti karena nerima aliran dana haram dari Golden. Siti akhirnya tahu kalau calonnya itu gangster kelas kakap. Tańczycie tu? No, tańczą. Zwycięską, kurwa. Dia minta penjelasan, dan Golden pun ngaku semuanya, sambil ngebohong kalau dia diserang geng Kasup sampai sahabatnya mati. Lagi asik-asik drama, tiba-tiba Kasup dan pasukannya datang mau ngabisin Golden, gara-gara dia diserang sama anak buah Furiosa. Golden jelas bingung. Siti yang ngelihat semua itu jadi makin muak dan akhirnya mutusin buat pergi dari hidup Golden. Dia nggak mau hidup dari uang haram. Jak nie zrobimy tego ani kurwa jej. Ja się ciebie boję.
Golden yang patah hati langsung ke markas Furiosa. Di sana, dia malah dihajar sama teman-temannya sendiri. Mereka kecewa berat karena Golden malah temenan sama orang yang mereka anggap pembunuh Kazu. Golden diusir dan diminta balikin jaket kebanggaan geng. Artinya, dia dikeluarin dari Furiosa. Dengan nekat, Golden bawa semua duit investasi buat beli barang dari Ira sendirian, nyebrang dari Irlandia ke Polandia dalam keadaan teler. Ajaibnya, bisnis ini sukses besar dan duo botak jadi tajir melintir. Golden bahkan bisa beli Lamborghini impiannya. Nou wat? Alright, lads. What's crack? Mrówka! No. Czekaj, kurwa. Entry! O co chodzi? No entry! Tapi di balik semua kemewahan itu, hidup Golden makin hancur. Ditinggal Siti, diusir ibunya, bahkan ditolak sama anak almarhum Kazu. Dia sadar punya banyak uang tapi sendirian itu nggak ada artinya. Sementara itu, Thomas akhirnya nemuin bukti kunci, rekaman CCTV dari mobil sampah yang nunjukin dengan jelas kalau Golden lah yang membunuh Kazu. Kaszuba musiała być śmieciarka, pierdolona. Zwijam się do firmy. Kto dzisiaj prowadzi? A ty się z nim teraz zadajesz? Zuza! Nigdy! Besoknya, polisi langsung gerebek rumah Golden. Dia berusaha kabur, tapi berhasil dilumpuhkan sama Thomas. Di kantor polisi, Golden disiksa habis-habisan. Tapi setelah itu, dia malah diajak kerjasama buat ngejebak Kashub. Golden setuju dan dibebaskan. Tapi jika nggak terima, Ale będzie nasz. Kurwa po nim przejedzie i nie będzie Goldenku zmuty. malamnya dia nyegat Golden di tengah hujan dan nodongin pistol. Tapi ternyata dia nggak nembak. Dia masih ngasih kesempatan buat Golden nebus kesalahannya. Bukannya tobat, Golden malah kabur bawa semua hartanya. Byłeś naszym kumplem. Та не нервуйся. Діма касу заплачував, порządek będzie. Місяці посидиш в нас. Класно в Одесі, бо американіно. А курт. Tapi entah kenapa, di tengah jalan dia berubah pikiran. Dia balik lagi. Golden ngembaliin jaket Furiosa, yang artinya dia resmi keluar. Dia juga nyerahin semua hartanya buat keluarga almarhum Kazu. Dia sempat nemuin Siti buat terakhir kalinya, tanpa ngomong apa-apa. Setelah itu, dia pasrah, ngabisin sisa waktunya main bareng anak-anak dan merenung di pantai. Podaj! Na bramkę, na bramkę! Do! Furiosa! Golden tahu riwayatnya bakal tamat.
Dan bener aja, jika nunjukin rekaman CCTV pembunuhan Kazu ke David dan anggota Furiosa lainnya. Malam itu, pas Golden lagi di klub, tanpa banyak bacot, David datang dan langsung aja pertarungan paling brutal pecah. Co ze sobą zrobić? Dawaj go, kurwa, dawaj! Golden dihajar habis-habisan. Saat dia udah sekarat, anggota lain minta giliran. Dan yap, Golden pun tewas dikeroyok sama gengnya sendiri. Film berakhir dengan adegan surreal di mana Golden seolah-olah bangun dan joget-joget di pantai. Lalu dia masuk ke dalam laut dan film pun selesai di sini. Oke, segitu dulu cerita film Furiosa Again. Film ini sebenarnya sequel dari film Furiosa tahun 2021. Kalau kalian penasaran sama film pertamanya, coba tinggalkan komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.